usulan Ganjar tentang hak angket DPR RI berujung pada Jokowi lengser atau pemilu ulang. Kerja besar KPU dan Bawaslu belum selesai. Dari real count KPU terlihat angka perolehan suara yang mencolok di antara tiga paslon sampai dengan suara masuk 70%. Perbedaan angka ini sangat mengecewakan bagi paslon yang angkanya rendah. Hajat besar negara yang ditangani oleh KPU dan Bawaslu belum selesai. Namun suara nyaring pemilu curang, turunnya demokrasi Indonesia, dan politik dinasti berujung pada usulan Ganjar agar DPR menggunakan hak angket. Kita ikuti pendapat berbagai kalangan berikut ini. Di pesantren-pesantren, seorang santri bisa mendapatkan 1 juta per orang untuk memilih paslon 02 gitu. Jadi ini memang fakta saja. Yang saya pikirkan begini loh Bang Abraham, ketika satu orang dapat 1 juta, taruhlah sebuah pesantren isinya 500 orang, gitu, 500 juta terus. Teman-teman semua, kita sudah melewati pemilu 2024 dengan segala harapan yang terkandung di dalamnya. Selama 1,5 tahun kita menjalankan gerakan perubahan dengan semangat yang membara, menerobos segala macam tantangan, menghadapi lawan dengan kekuatan yang amat besar. Masa Anda mau menang dari satu pilpres yang dinyatakan curang atau yang dianggap curang oleh publik? Anda tidak punya landasan moral untuk memimpin, gitu loh. Pak Prabowo harus jujur pada dirinya sendiri dan jujur kepada rakyat. Beliau harus mengatakan kepada rakyat, saya tidak mau menjadi presiden dari hasil pemilihan yang curang. Aliansi Rakyat Suraya Siap Revolusi bahwa pernyataan cawe-cawe presiden dalam pemilu khususnya pilpres telah memicu tindakan penyimpangan, penyelewengan, kecurangan, ketidakjujuran, dan tindakan tidak terpuji lainnya. Etika politik dalam berdemokrasi menjadi rusak. Tengah menemukan penggelembungan suara 02 di hampir 34 kabupaten kota ke Bawaslu Jateng dengan jumlah fantastis. Sementara di Kendari, Sulawesi Tenggara ditemukan kotak suara tak tersegel. Hal ini menimbulkan kecurigaan terjadinya kecurangan dalam pemilu 14 Februari yang lalu. Gerindra dengan koalisinya, Nasdem dengan koalisinya, Mas Bowo menyatakan pilihan boleh berbeda, tapi spirit semangat kebersamaan, menempatkan kepentingan nasional interest di atas kepentingan daripada kedua partai ini, itu komitmen kami. Dari semangat ini juga membantu kita semuanya. Agar apa? Agar kita menghadapinya dengan tenang. Kami ingin membawa suasana yang lebih sejuk, suasana semangat persahabatan, suasana yang membangun semangat kekitaan dan kebersamaan. Kami ingin berjanji, mudah-mudahan kami terjauhkan dari semangat untuk saling menyalahkan, apalagi memfitnah, mengadu domba satu sama lain. Kami mau berdamai. Jangan biarkan uncertainty ini berlama-lama. Kita harus segera menutup episode ini dan menatap ke depan. Quick count, Carta Politika punyanya Nyuwun Sewu, dekatnya ke 03. Mas Burhanuddin, semuanya punya angka yang seragam. Saya cuma menyatakan bahwa ayo kita semua harus berjiwa besar, harus negarawan. Ada catatan, betul, tapi tidak bermakna bahwa pemilu ini harus berlarut-larut dan menghabiskan energi. Justru masyarakat lagi ingin mana yang berjiwa besar, mana yang negarawan. Jadi benar ada banyak proses, tetapi juga kita harus menghargai suara rakyat, bahwa rakyat juga punya hak. Dan itu tercermin dalam quick count. Saya yakin tidak akan berhasil, tidak akan menang. Karena sekali lagi, sebelum ada pembuktian tentang kecurangan IT, terutama IT-nya KPU, saya kira seluruh statement, seluruh pernyataan dari berbagai kelompok tentang kecurangan-kecurangan itu sudah telat, sudah basi, sudah mubazir. Karena itu sebenarnya kecurangan itu sudah berlangsung jauh sebelumnya. Ya, tetapi nggak ada yang demo di situ, nggak ada yang protes. Nah, kenapa sekarang setelah Anies Imin kalah, Ganjar Mahfud kalah, baru protes-protes?
Ingat, kalian yang akan dibentur-benturkan sendiri. Jangan lupa loh, baru sehari Surya Paloh sudah mau ketemu Jokowi. Untuk apa tentu? Makan malam di istana. Untuk apa? Bagi saya itu pasti untuk koalisi dan kolusi dalam tanda kutip. Saya sangat senang ada studio RRI di Ibu Kota Nusantara. Ini akan bisa menginformasikan, menyampaikan berita-berita mengenai perkembangan yang ada di Ibu Kota Nusantara, baik pembangunan, baik penanaman pohonnya, baik pembangunan infrastrukturnya. Saya kira masyarakat di seluruh tanah air perlu mendengar mengenai perkembangan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Usulan Ganjar mendapat respon dari banyak pihak. Parpol dalam barisan koalisi Indonesia Maju segera menolak. Partai-partai dalam koalisi perubahan siap mendukung usulan hak angket dengan catatan menunggu keputusan PDIP sebagai inisiator. Koalisi parpol pengusung paslon 01 Ganjar Mahfud masih terbelah dengan pertanyaan bagaimana ujung sebenarnya dari penggunaan hak angket ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng agar selalu dapat mengikuti berita dari kami. Terima kasih.